Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olis Ineu, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 1 Suwa Timur, Kabupaten Bone Bolango, akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Bagian A, identitas. Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Suwa Timur. Mata pelajaran IPA kelas 8 semester genap. Topik Sistem Ekspresi Manusia. Alokasi waktu 2 jam pelajaran. Bagian B, kompetensi inti. Bagian C, kompetensi dasar. Yang pertama, 3.10, menganalisis sistem ekspresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekspresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. 4.10, membuat karya tentang sistem ekspresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Yang bagian D, tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan video dan kajian literatur, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia dengan baik. Yang kedua, melalui tayangan video dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem ekspresi dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan urin dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat model proses pembentukan urin dengan baik. Yang keenam, melalui presentasi, diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang organ ekspresi ginjal dengan terampil. Yang bagian E, materi pembelajaran. Jadi di sini akan dijelaskan materi tentang sistem ekspresi dan organ-organ yang ada pada sistem ekspresi. Bagian E, pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatan menggunakan berdiferensiasi konten, proses, produk. Model pembelajaran menggunakan problem-based learning. Metode menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Bagian G, kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. 1. Guru membuka pembelajaran dengan menyampaikan salam dan menanyakan kondisi peserta didik. 2. Peserta didik melakukan doa sebelum belajar. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Yang keempat, guru menyampaikan persepsi dengan menunjukkan gambar apa yang dirasakan bila terlalu banyak minum air. Berikutnya, guru menyampaikan informasi mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dan pentingnya pembelajaran pada hari ini. Kemudian pada kegiatan inti, karena model pembelajaran adalah problem-based learning, yaitu dengan tahap pertama, orientasi peserta didik, di mana guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok melalui video. Kemudian peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru melalui video pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Yang pertama, guru memfasilitasi mengelompokkan peserta didik berdasarkan profil belajar, gaya belajar, auditori, visual, dan kinestetik. Yang kedua,
Guru membagikan LKPD dan memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Pada tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, di mana peserta didik melakukan penyelidikan tentang organ ekskresi ginjal. Kemudian peserta didik dengan gaya belajar auditori. Guru membantu siswa untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan seperti video pembelajaran. Kemudian peserta didik dengan gaya belajar visual. Guru membantu peserta didik dengan menggunakan alat bantu dalam bentuk gambar dan komik pembelajaran. Kemudian peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, di mana guru membantu peserta didik untuk membuat langsung atau membuat model ginjal. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, peserta didik di dalam kelompoknya mengerjakan tugas-tugas produk hasil belajarnya sesuai kemampuan minat. Kemudian, peserta didik mempresentasikan produk hasil belajarnya secara bergantian dan peserta didik lain memberikan tanggapan. Pada kegiatan ini, guru menginformasi pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Yang kelima, tahap kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru memfasilitasi analisis dan evaluasi hasil yang diperoleh peserta didik dan mengkonfirmasi hasil presentasi peserta didik dengan materi pada video pembelajaran. Bagian penutup. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan evaluasi pembelajaran terkait materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat, guru menyampaikan topik pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa. Selanjutnya, bagian G, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Pertama, media adalah laptop, mikroskop, LCD, proyektor, dan speaker. Kemudian sumber belajar, yang pertama video pembelajaran, bahan ajar guru, dan berbagai sumber buku guru dan buku siswa, dan berbagai macam literatur. Bagian H adalah penilaian. Pada penilaian ini, yang pertama adalah penilaian spiritual atau penilaian sikap spiritual dan sosial. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Sebelum memulai proses pembelajaran, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar, baik secara visual, auditori, maupun kinestetik. Kemudian, saya juga melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, di mana pada kesiapan belajar murid ini akan saya klasifikasikan murid yang memiliki pemahaman yang baik, kemudian murid yang memiliki pemahaman yang cukup, dan murid yang memiliki pemahaman yang kurang, dengan menggunakan strategi pembelajaran konten, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada lampiran 1, penilaian sikap. Di sini ada tentang jurnal perkembangan sikap. Pada lampiran 2, penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan ini, saya tampilkan kisi-kisi tes tertulis penilaian harian, kemudian
instrumen soalnya, dan rubrik penilaian. Pada lampiran 3, penilaian keterampilan, di mana yang pertama kisi-kisi penilaian produk dan pedoman penskoran. Lampiran 4, lembar kerja peserta didik. Itulah pemaparan rencana perangkat pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.